jika perang antara Iran dan Israel benar-benar pecah, siapa yang akan menang? Kebanyakan orang akan langsung menjawab, Israel. Karena dukungan Amerika, teknologi militer tercanggih, dan sistem pertahanan udara yang nyaris tak tertembus. Tapi, bagaimana jika saya katakan, Iran bisa menang? Bukan dengan cara biasa, tapi lewat strategi yang pelan, diam-diam, dan mematikan. Secara konvensional, Iran kalah telak. Pesawat tempurnya usang, ekonominya tercekik sanksi, dan banyak elit militernya sudah disasar oleh Mossad. Israel di sisi lain, punya F-35, Iron Dome, dan cadangan nuklir rahasia yang bikin gentar banyak negara. Tapi perang modern bukan cuma soal tank dan jet. Perang modern adalah soal strategi bayangan. Iran tahu tidak bisa menembus Tel Aviv dengan tank. Tapi Iran tidak perlu melakukannya. Iran punya senjata yang lebih berbahaya, jaringan proksi di seluruh Timur Tengah. Dari Hizbullah di Lebanon, Houthi di Yaman, milisi Syiah di Irak dan Suriah, semua bisa diperintah dari jarak jauh. Strateginya sederhana, serang dari banyak arah, kecil tapi terus-menerus. Banjiri Israel dengan roket, drone, dan sabotase. Sampai akhirnya rakyat Israel kehilangan rasa aman. Itulah kemenangan pertama. Iran tidak perlu senjata mahal untuk melumpuhkan Israel. Drone murahan seperti Shahed 136 bisa diluncurkan dalam ribuan jumlah. Bersama rudal balistik seperti Fateh atau Zulfikar, Iran bisa menyerang infrastruktur vital, pembangkit listrik, bandara, pelabuhan. Strateginya adalah overload, membuat Iron Dome kewalahan. Inilah kelemahan dari sistem pertahanan udara Israel. Begitu satu roket lolos, itu cukup untuk memicu kepanikan nasional. Israel adalah negara kecil dengan sumber daya terbatas. Luasnya juga lebih kecil dari Provinsi Jawa Tengah. Penduduknya hanya lebih kurang 10 juta jiwa, kira-kira sepertiga penduduk Jawa Tengah. Sementara penduduknya juga bukan militan seperti rakyat Iran. Memang, jika perang hanya terjadi di Gaza, Israel bisa dipastikan menang. Tapi Iran tidak bodoh. Mereka akan menyebarkan perang ke Lebanon, Suriah, Yaman, bahkan Laut Merah. Israel akan kewalahan dengan cara ini. Iran akan memanfaatkan jaringan-jaringan terkuat mereka di seluruh wilayah Arab, yang sudah mereka bangun selama 2 dekade. Ini memang sudah disiapkan Iran sejak lama, jika terjadi perang dengan Israel. Tujuannya adalah membuat Israel bertarung di semua tempat sekaligus, sampai stamina, uang dan moralnya habis. Dan seperti yang sudah disebutkan di depan, warga Israel bukanlah militan. Mereka terkadang menyerang pemerintahnya sendiri untuk menghentikan perang. Ini juga salah satu kelemahan dari Israel. Jika kestabilan dalam negeri terganggu, warga Israel sering berdemo menekan pemerintah, yang pada akhirnya mengganggu konsentrasi pemimpin Israel dalam berperang dengan Iran. Seperti yang dialami oleh Perdana Menteri Golda Meir, yang digulingkan rakyatnya karena perang dengan Mesir. Begitu juga Ehud Olmert, yang terpaksa menyerahkan jabatannya karena perang Libanon kedua melawan Hizbullah. Iran juga bertempur di arena diplomasi. Dengan mendekat ke Cina, Rusia, dan negara-negara BRIC, Iran membangun perisai politik. Saat Israel menyerang balik, Iran bisa menjerit di PBB. Lihat, kami korban, bukan agresor. Pernyataan seperti ini bisa membuat opini publik dunia bisa berbalik. Dan tanpa dukungan global, Israel kehilangan kekuatan utamanya yaitu legitimasi. Dan ini yang paling menakutkan, jika Iran benar-benar mencapai senjata nuklir. Bukan untuk menyerang, tapi untuk menciptakan deterrence atau penangkal. Begitu Israel tahu bahwa menyerang Iran bisa memicu perang nuklir, maka untuk pertama kalinya, Tel Aviv harus berpikir 2 kali sebelum menekan tombol. Kemenangan Iran atas Israel bukan berarti menduduki Yerusalem, tapi membuat Israel tak lagi merasa aman. Membuat ekonomi Israel lumpuh, rakyatnya hidup dalam ketakutan, dan dunia berpaling. Itulah kemenangan dalam perang modern. Dan jika Iran berhasil memainkannya, maka untuk pertama kalinya dalam sejarah, Israel mungkin kalah, tanpa satupun tentara Iran menyeberang perbatasan. Namun yang pasti, perang hanya akan menguntungkan para maklar dan industri senjata. Seperti yang sudah-sudah perusahaan senjata seperti Rafael, Elbit Systems, sahamnya selalu melonjak setiap terjadi perang antara 2 negara. Sementara rakyat kedua negara adalah yang paling menderita dan dirugikan.